Materi yang selanjutnya yaitu penelitian lapangan oleh kelompok 8. Kelompok 8 yang pertama ada OI Alpha Mardika NPM 016, yang kedua ada Selamat Terima NPM 083, yang ketiga ada Sukaina NPM 102, Anida Fauziza NPM 150, dan Halida Nur Rahmadiani NPM 151. Materi yang pertama yaitu kerja lapangan. 3 bentuk penelitian lapangan yang berbeda dapat dibedakan, yaitu lengkap partisipan, pengamat lengkap, dan partisipan pengamat. Yang pertama yaitu peserta lengkap. Jenis penelitian ini dapat mengambil salah satu dari 2 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu partisipan sebagai pengamat. Peran pengamat sebagai peneliti disembunyikan dari organisasi partisipan. Misalnya, Rosenhan pada tahun 1982 sebagai anggota staf di rumah sakit jiwa. Bentuk yang kedua, observer sebagai partisipan, di mana observer adalah anggota organisasi yang ada dan melakukan penelitian di organisasi tersebut, misalnya Eizamal dan Brown pada tahun 1990. Yang selanjutnya yaitu pengamat lengkap. Pengamat tidak memiliki kontak dengan subjek yang diteliti. Pendekatan antropologis semacam itu hampir tidak dikenal di dunia literatur akuntansi. Selanjutnya yaitu pengamat peserta. Skenario yang paling umum, disinilah peneliti berinteraksi dengan anggota organisasi dalam usaha kolaboratif. Hal ini sering disebut penelitian tindakan. Partisipasi biasanya aktif di kedua sisi, dan lebih dari sekedar proyek, konsultasi, atau latihan pemecahan masalah di perusahaan. Penelitian ini dipandu oleh teori dalam memeriksa proses perubahan, memungkinkan antisipasi konsekuensi dan hasil. Proses tersebut harus memiliki validitas eksternal karena harus menghasilkan generalisasi yang memiliki relevansi dengan organisasi lain. Dalam penelitian lapangan juga terdapat protokol analisis kualitatif. Silverman tahun 1989 mengidentifikasi bahwasanya terdapat 2 bentuk ekstrim bias peneliti lapangan. Yang pertama ada keengganan untuk mengumpulkan dan juga melaporkan data kuantitatif, dan yang kedua adalah kecenderungan untuk mengubah semua data kualitatif menjadi data kuantitatif. Selain potensi bias yang disebabkan oleh pewawancara dalam proses mengumpulkan data kuantitatif atau kualitatif, analisis data kualitatif juga berpotensi menjadi suatu subjek bias yang cenderung signifikan dan rentan dengan alasan karena tidak adanya teknik yang mapan atau cenderung paten untuk memastikan bahwasannya analisis data tersebut lengkap dan tidak cenderung memihak. Nah, protokol analisis sistematis yang dikembangkan oleh Miles dan Haberman tahun 1994 ini mampu menjawab kebutuhan akan bias tersebut dengan cara meningkatkan kepercayaan pada ketidakberpihakan analisis kualitatif dengan menghadirkan berbagai fitur pendukung sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan rantai bukti dari transkrip ke hasil analisis. Yang kedua, memastikan bahwa semua kasus digunakan dalam evaluasi proporsi data. Yang ketiga, mencegah eliminasi berbasis pewawancara yang dapat menimbulkan bias yang tentunya ini semua tidak diinginkan oleh para peneliti. Yang keempat, menyediakan kerangka kerja analitis untuk menguji hipotesis. Namun, di balik fitur-fitur tertentu yang telah disediakan oleh protokol analis kualitatif, ternyata dalam penelitian lapangan dari mulai proses partisipan sampai dengan pengamatan, ini mungkin dapat membahayakan validitas hasil dari penelitian dan juga perkembangan teori di masa mendatang. Nah, apa sih kerugian yang ditimbulkan dari fitur-fitur tersebut? Yakni yang pertama ada kedekatan dengan peristiwa unik, yang kedua ada kesempatan terbatas untuk mengklasifikasikan dan menggeneralisasi data, kemudian yang ketiga ada sampel data yang cenderung tidak representatif,
Yang selanjutnya ada kehadiran peneliti yang sebenarnya, yang dengan sendirinya tentunya dapat mendistorsi pengamatan tersebut. Kemudian ada perlakuan pengamatan yang tidak biasa sebagai tipikal. Kemudian ada pengamatan pribadi subjektif yang mungkin akan menyebabkan validitas tersebut cenderung terbatas. Kemudian yang terakhir adalah siklus host yang dapat memblokir akses ke subjek penelitian tersebut. Teori membumi atau grounded theory. Glaser dan Strauss 1967 P3 berpendapat bahwa teori yang berkembang secara induktif dari penelitian empiris yang sistematis lebih mungkin cocok dengan data dan dengan demikian lebih mungkin berguna, masuk akal, dan dapat diakses. Pendekatan analitik teori grounded murni dirancang untuk mengelola dan mengendalikan potensi bias dalam membangun teori dari data empiris, menyediakan metode yang terutama non-kuantitatif, dan dirancang untuk menemukan makna laten atau tertanam dalam data. Dalam analisis teori grounded murni, teori muncul selama analisis data, teori yang muncul diuji terus-menerus terhadap data empiris sampel teoris lebih lanjut. Perbedaan pandangan antara Glaser dan Strauss telah menyebabkan kebingungan atas arti istilah yang terlibat dalam implikasinya terhadap prosedur yang dapat diterima. Akibatnya, bentuk-bentuk alternatif teori yang membumi telah dikembangkan. Yang pertama, pendekatan dasar Glaser dan Strauss 1967 dibumbui oleh Glaser, misalnya Glaser 1992 yang menekankan pendekatan individual dan gaya pribadi. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan Strauss dan Corbin 1990, mengikuti Strauss 1987 yang jauh lebih terstruktur dan perspektif dan bisa dibilang lebih dapat diterima oleh peneliti positivis.